Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Anda Yeni Rozi Mela MED PhD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Z Mawardi Effendi MPD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gusril MPD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, yang terhormat Ibu Dr. Isnarmi Muiz MPD MA, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sufyarma Marsidin MPD, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan tentang disertasi saya dengan judul Pendidikan Pranikah dalam Mengatasi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan. Yang menjadi latar belakang masalah adalah pergeseran nilai-nilai perkawinan, di mana tidak terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian atau ketenangan, kenyamanan, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai perkawinan itu mengalami pergeseran, yaitu nilai-nilai yang bersifat doktrin dan nilai-nilai yang melekat pada doktrin. Nilai-nilai yang bergeser itu adalah nilai-nilai yang melekat pada doktrin atau nilai-nilai melekat pada rukun perkawinan. Akibat terjadinya pergeseran tersebut, terganggunya sistem sosial masyarakat. Ini dibuktikan dengan tingginya tingkat perceraian dari tahun ke tahun. Hal ini bisa disebabkan karena salah memilih pasangan, gangguan keluarga serta kerabat, kemudian ketergantungan pada keluarga besar, gangguan emosi, atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, gaya hidup, konflik yang berkepanjangan. Solusi yang bisa ditawarkan di sini adalah revitalisasi pendidikan pranikah dengan materi pendidikan pranikah. Rumusan masalah saya adalah yang pertama, apakah memang terjadi pergeseran nilai-nilai perkawinan yang mengganggu sistem sosial masyarakat? Yang kedua, nilai-nilai perkawinan apa yang bergeser di tengah kehidupan masyarakat? Yang ketiga, mengapa sampai terjadi pergeseran nilai-nilai perkawinan dalam kehidupan masyarakat? Dan yang keempat, bagaimana pendidikan pranikah mengatasi pergeseran nilai-nilai perkawinan masyarakat? Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisa pergeseran nilai-nilai perkawinan yang mengganggu sistem sosial. Kemudian yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai perkawinan yang mengalami pergeseran. Kemudian yang ketiga, menguraikan alasan terjadinya pergeseran nilai-nilai perkawinan. Dan yang keempat, mendapatkan metode pendidikan pranikah dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai perkawinan. Landasan teori yang akan saya pakai di sini adalah landasan teori perubahan sosial. Yang pertama tentang fakta sosial Emil Durkheim. Di sini dilihat bahwa berdasarkan fakta yang dikatakan fakta sosial itu cara berpikir, bertindak, dan perasaan yang keluar dari diri individu yang mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Misalnya dalam contoh pengertian perkawinan, di mana di sini dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang mengikat dalam bentuk ikatan laki-laki dan perempuan yang bersifat adanya kekuatan yang mengikat, itu adanya undang-undang dan hukum dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons di sini akan memakai skema apa yang disebut dengan agil. Kemudian di sini saya akan berbicarakan tentang fenomena, contoh salah satu fenomena yang dilakukan oleh penelitian Sarirah, yaitu yang pertama, adaptasi, proses penyesuaian diri dari pelaku perkawinan. Di sini mencerita tentang
perkawinan dini dengan sistem sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan perkawinan dini yang bertujuan untuk perkawinan itu sah. Yang ketiga, integrasinya fungsi antara fungsi sosial dan sistem sosial struktur KUA. Kemudian yang keempat, latensi, bagaimana masyarakat Madura memelihara dan mempertahankan pola-pola budaya yang dianggap baik. Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1, 74 dan 7 Islam itu pada prinsipnya sama, yaitu tidak hanya berbicara tentang kontak lahir saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami dan istri untuk membina keluarga. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan teori andragogi karena pendidikan pranikah diberikan kepada orang dewasa, yaitu pendidikan andragogi. Metode penelitian yang saya pergunakan di sini adalah metode penelitian mix, yaitu antara kuantitatif dan kualitatif dengan strategi explanatory sequential, yaitu menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis, kemudian menggunakan kualitatif untuk memperdalam hasil penelitian kuantitatif. Untuk kuantitatif, populasi yang saya pergunakan di sini adalah mereka yang menikah tahun 1980-an, 90-an, dan 2000-an. Sampelnya yaitu yang menikah 80-an, 90-an, 2000-an di KUA, Koto Tangah, Padang Timur, dan Pauh. Alat pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah angket. Sementara untuk metode kualitatif, saya menggunakan sumber data primer, mereka yang menikah pada tahun 80, 90-an, 2000-an, kemudian data sekunder dari KUA atau pengadilan agama. Alat pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu saya menggunakan purposive sampling, yaitu mereka yang sudah menikah minimal 5 tahun, kemudian pendidikan minimal STTA. Teknik analisa, sebelum dianalisa instrumen divalidasi, yang pertama instrumen angket dengan min 4,78, ICANV-nya 0,84 dan ICC-nya 0,682, di mana kategori instrumen ini adalah sangat valid dan reliable. Sementara untuk produk, min-nya 4,34, ICANV-nya 0,83, ICC-nya 0,603, di mana kategorinya valid dan reliable. Dengan validatornya Bapak Profesor Mujiran MPD Kons sebagai dari psikolognya, Profesor Dr. Agustin PD dari segi kebahasannya, Bapak Dr. Ahmad Kosasi MAG dari segi isinya, kemudian Bapak Zulkarnain juga dari segi isinya sebagai ahli fikih, sementara Ibu Desparita MAG sebagai praktisi hukum Islam. Analisa data untuk kuantitatif saya memperhitungkan secara persentase, sedangkan kualitatif saya menggunakan model Mill dan Haberman. Dari hasil penelitian saya, maka saya temukan bahwa untuk nilai-nilai perkawinan yang ibadah pada istri itu untuk Koto Tangah mengalami penurunan dari dekade 80-an, 90-an, dan 2000, sementara untuk DKWA Pauh mengalami peningkatan dari 80 ke 90, kemudian turun pada tahun 2000-an. Untuk Padang Timur turun dari 80 ke 90, kemudian naik lagi kepada tahun 2000-an. Sementara untuk suami itu mengalami penurunan pada Koto Tangah, kemudian di Pauh 80 ke 90 meningkat, kemudian turun untuk tahun 2000-an. Sementara untuk Kota Padang Timur turun dari 80-an ke 90-an, kemudian naik sedikit pada untuk 2000-an. Sementara untuk nilai-nilai akidah pada istri, untuk Koto Tangah, Pauh itu mengalami penurunan dari dekade 80, 90, dan 2000-an. Sementara untuk Padang Timur mengalami penurunan pada tahun 90-an, kemudian naik pada tahun 2000-an. Sementara pada suami, untuk Koto Tangah, Pauh, dan Padang Timur itu mengalami penurunan dari dekade 80 ke 90, 90 ke 2000-an. Untuk nilai-nilai pergeseran nilai-nilai perkawinan di bidang muamalah, untuk istri itu mengalami peningkatan dari
dari responden di Koto Tangah dan Pauah, sementara untuk Kecamatan Padang Timur mengalami penurunan di tahun 80-an ke 90-an, kemudian naik melonjak pada tahun 2000-an. Sedangkan pada suami untuk KUA Padang Timur, Koto Tangah dan Pauah dekade 80 dan 90-an tidak mengalami penurunan, malah stagnan, sementara turun pada dekade 2000-an. Sementara untuk Padang Timur mengalami penurunan yang signifikan dari 80-an ke 90-an, kemudian naik sedikit pada tahun 2000-an. Untuk batasan yang kedua, yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai perkawinan pada masyarakat Kota Padang. Pada prinsipnya, semua nilai-nilai pergeseran mengalami pergeseran yang menyolok, kecuali nilai-nilai dasar perkawinan atau rukun perkawinan. Contohnya, untuk di bidang ibadah yaitu amanah, terjadi pergeseran 52,4% dan pada 4,4% itu seperti pernyataan, ketika berada di dalam rumah saya tidak memikirkan persoalan rumah. Ini rata-rata 52,4%, suami tetap memikirkan yang pekerjaan di luar, kemudian pada istri ada 44%. Sedangkan di bidang akidah, ini bisa kita lihat dari statement, harta menjadi tujuan utama saya untuk menikah. Padahal Rasulullah menyarankan kan ada 4 pertanyaan agama, rupa, jabatan, kekuasaan, kemudian agama, maka pilihlah agama. Tapi pada saat sekarang orang lebih cenderung memilih harta atau jabatan. Kemudian di bidang muamalah, pergeseran yang terjadi itu terhadap anak. Nah, itu 90,7% suami karena kesibukan di luar tidak terlalu memikirkan anaknya. Demikian juga pada istri 72,72%. Jadi amanah terhadap anak ini mereka lebih berikan kepada orang di sekitarnya. Untuk batasan ketiga, alasan terjadinya pergeseran itu ada 4. Yang pertama perubahan zaman, persoalan hidup, cara pandang terhadap agama, kemudian yang pendidikan. Dan yang untuk mengatasi itu ada solusinya, yaitu pendidikan pranikah untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai perkawinan. Ini disebabkan minimnya ilmu dan pengetahuan calon pengantin dan usia pernikahan tentang kehidupan berumah tangga. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya KUA dan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan pendidikan pranikah dalam memberikan ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan. Dari hasil temuan itu saya membahasnya, yang pertama tentang terjadinya pergeseran nilai-nilai perkawinan yang mengganggu sistem sosial. Ini dari teorinya Emil Durkheim tentang fakta sosial, bahwa pergeseran nilai-nilai perkawinan itu pasti terjadi. Itu adalah sesuatu yang wajar, karena manusia itu adalah, atau individu itu adalah sebagai pelaku dari perubahan sosial. Contoh nilai perkawinan yang berubah itu terlihat pada perubahan sosial dan budaya yang melanda struktur masyarakat. Kemudian pergeseran nilai-nilai perkawinan masyarakat mengganggu sistem sosial. Menurut Parson menawarkan adanya skema agil dalam perkawinan. Jadi untuk pergeseran tersebut, pergeseran nilai-nilai perkawinan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia secara kolektif untuk menciptakan dan menegakkan tata kehidupan baru. Artinya supaya tidak terjadi perceraian yang terus dari tahun ke tahun meningkat. Kemudian kedua, sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan perubahan kepada yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai bentuk peradaban umat manusia akibat pertambahan atau perubahan alam yang terjadi sepanjang kehidupan. Yang keempat, sebagai bentuk kekacauan atau gangguan sistem sosial karena belum maksimalnya lembaga yang menangani perkawinan. Kemudian terjadinya pergeseran nilai perkawinan itu bisa kita lihat dari komitmen. Komitmen itu kan kepuasan perkawinan dilakukan oleh faktor-faktor tertentu. Kesediaan berkorban, penyesuaian diadik, serta kesetaraan pertukaran dari seseorang. Atau bisa jadi komitmen pada pasangan dapat dalam rumah tangga merupakan pemicu terjadinya perceraian, karena
komitmen dalam perkawinan memiliki hubungan dengan kepuasan dalam perkawinan. Untuk skemanya Agil ini bisa dikategorikan bagaimana dalam komitmen itu adanya adaptasi. Sedangkan untuk kesetiaan ini dapat kita lihat bagaimana pasangan ketika mereka sudah melakukan ijab kabul, bagaimana mereka menjaga kesetiaan masing-masing. Untuk itu dalam hal ini si Parson mengungkapkan dengan goal attainment, yang artinya bagaimana mencapai tujuan dari komitmen yang sudah dibuat. Untuk tanggung jawab, kalau kita lihat pergeseran fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga di satu sisi berdampak positif, kemudian di sisi lain berdampak negatif. Parson pergeseran tanggung jawab dalam keluarga ini karena faktor diantara faktor ekonomi, pendidikan, pasangan, atau faktor lingkungan keluarga masyarakat. Parson menyebutnya dengan integrasi. Kemudian yang keempat, terjadinya pergeseran perkawinan dinilai amanah, di mana perkawinan itu dikatakan oleh Rasulullah adalah kalian laki-laki telah mengambil istri-istri kalian dengan sebuah amanah besar dari Allah. Maka amanah dalam perkawinan yang harus diperhatikan adalah latensi, artinya pasangan suami istri harus memiliki pola dan cara untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga amanah itu bisa dipertahankan terutama terhadap anak. Kemudian terjadinya pergeseran nilai-nilai di bidang akidah. Jadi masalah ibadah, karena dalam masalah akidah itu banyak terlihat memilih pasangan, kemudian mencari hari baik untuk akad nikah, tidak mendidik istri dengan pemahaman agama, tidak mendidik atau menyekolahkan anak ke sekolah atau lembaga pendidikan yang menyimpang dari akidah. Alasan terjadinya pergeseran itu yang pertama perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini contohnya resepsi pernikahan lah. Pada resepsi pernikahan kalau masyarakat tradisional mereka masih tetap menggunakan, yang masih kuat adatnya menggunakan istilah kalau di Minangkabau makan berjamba-jamba. Kalau sekarang orang mulai dengan menggunakan sistem prasmanan, atau mungkin karena pendidikan. Mereka yang berpendidikan akan lebih mengedepankan sesuatu yang praktis dalam kehidupan rumah tangga. Jadi contohnya seperti ini, mereka tidak ini harus kerja suami, ini harus kerja istri. Kemudian yang ketiga perubahan sosial. Perubahan sosial itu pergeseran nilai perkawinan pada dasar karena adanya perubahan sosial yang melanda struktur kehidupan masyarakat. Jadi pergeseran nilai perkawinan akibat perkembangan zaman itu diakibatkan oleh pendidikan, perubahan sosial masyarakat, globalisasi yang melanda dunia. Kemudian alasan yang kedua, persoalan hidup. Persoalan hidup itu bisa kita lihat karena pola dan tipe penyesuaian dalam perkawinan. Kemudian pola penyesuaian di antara pasangan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup itu bisa dilakukan dengan cara kompromi, akomodasi, atau permusuhan. Mungkin dengan cara permusuhan yang terakhir yang berakibat kepada perceraian. Jadi persoalan hidup yang dihadapi pasangan suami istri dalam hidup rumah tangga dapat diatasi dengan menjalani pola-pola penyesuaian diri bagi pasangan suami istri. Kemudian yang ketiga alasannya yaitu cara pandang terhadap agama. Agama sering dianggap memiliki peran penting dalam stabilitas rumah tangga. Akan tetapi perbedaan dalam kebiasaan dan kepercayaan dalam agama dapat menyebabkan kesalahan pemahaman atau perselisihan dalam hubungan perkawinan. Kemudian yang sering terjadi itu terjadinya pergeseran peran fungsi dalam keluarga. Akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja. Pasangan suami istri antara satu dengan yang lain jika cara pandang mereka terhadap agama itu sama, tujuan perkawinan mereka dapat wujudkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian alasan ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pendidikan di sini maksudnya bukan hanya pendidikan sebelum pernikah atau pendidikan, tapi bagaimana selama mereka berkeluarga mereka tetap melakukan pendidikan tersebut. Jadi pasangan suami istri mencapai keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya timbul dari tingginya pendidikan yang ditempuh, tapi adanya kesamaan tujuan komitmen
untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pentingnya pendidikan pranikah dalam mengatasi pendidikan pergeseran nilai-nilai perkawinan. Yang pertama, memudahkan masa transisi dari masa lajang ke dalam kehidupan yang baru. Kedua, meningkatkan stabilitas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan persahabatan dan komitmen terhadap hubungan yang ada. Yang kelima, meningkatkan keintiman pasangan. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan dan mengambil keputusan di bidang-bidang yang ada dalam perkawinan. Jadi intinya, pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan sebelum pernikahan itu dilakukan oleh calon mempelai. Jadi kira-kira dari hasil temuan itu, alur pikir saya itu terjadi temuannya yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai perkawinan yang merusak sistem sosial. Kemudian nilai-nilai yang bergeser itu adalah nilai-nilai yang melekat pada doktrin. Kemudian alasan terjadinya pergeseran itu adalah perkembangan zaman, pola hidup, pandangan terhadap agama dan pendidikan. Solusinya adalah munculnya revitalisasi pendidikan pranikah yang bisa dilaksanakan oleh KUA atau lembaga-lembaga sosial. Kalau KUA, kalau di Minangkabau mungkin bisa dengan mengikut sertakan nini mama kembali seperti zaman-zaman dahulunya. Jadi pendidikan pranikah itu diberikan oleh KUA, nini mama atau lembaga-lembaga lainnya kepada calon pengantin. Keterbatasan penelitian saya di sini sulit menemukan informan. Padahal sudah dicari di KUA, ternyata ditemui ke alamatnya, mereka meninggal dunia atau tidak tinggal di lokasi catatan KUA. Kemudian yang kedua, keterbatasan observasi. Karena untuk mengobservasi pasangan itu adalah sesuatu yang sulit karena itu merupakan keprivasian kehidupan masing-masing. Dan yang ketiga, menemukan pasangan itu secara berdua, jadi sekaligus untuk wawancara itu kemudian keterbatasan waktu. Dan yang terakhir, buku materi yang dihasilkan dari penelitian ini belum dapat diuji cobakan. Jadi kesimpulan saya, nilai-nilai perkawinan pada keluarga di Kota Padang telah mengalami perubahan karena perubahan itu juga didukung oleh perubahan tentang undang-undang perkawinan. Kemudian individu telah melek hukum, pasangan suami istri telah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian pergeseran itu terjadi karena kurangnya ilmu, pengetahuan, dan pengamalan agama. Sementara yang kedua, nilai-nilai itu bergeser adalah nilai-nilai yang melekat pada doktrin atau rukun perkawinan. Sementara nilai-nilai dasar yang bersifat doktrin itu tidak akan pernah mengalami pergeseran. Dan alasan terjadinya pergeseran pada umumnya karena semakin menipisnya rasa keberagamaan di kalangan masyarakat Minangkabau. Yang keempat, peranan pendidikan dalam menghambat pergeseran nilai-nilai perkawinan itu, pertama, pendidikan membuat orang berpikir panjang dan matang. Kemudian pendidikan membuat orang malu mengambil keputusan yang buruk. Yang ketiga, pendidikan membuat orang bijaksana dalam menentukan hal baik dan buruk. Implikasi sumbangan pengetahuan yang dapat diharapkan, kemudian dijadikan pedoman, kemudian gambar umum kenyataan tentang nilai-nilai perkawinan yang diharapkan supaya KUA dapat membantunya. Saran atau rekomendasi bagi saya sini, semoga KUA sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah seharusnya melaksanakan pendidikan pranikah, karena tidak semua orang tahu dan paham dan serta mengerti tentang kehidupan berumah tangga. Dan kepada calon pasangan suami istri diharapkan untuk mengikuti pendidikan pranikah yang diadakan oleh KUA atau lembaga-lembaga swasta lainnya. Karena ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan tidak didapat melalui pendidikan formal, informal, atau non-formal. Sehingga perkawinan dapat dipertahankan dan terhindar dari beragam konflik yang berujung pada terjadinya perceraian. Yang ketiga, dilaksanakannya penelitian menunjukkan nilai-nilai perkawinan di tengah kehidupan pasangan suami istri mengalami perubahan. Demikianlah paparan saya tentang disertasi saya ini. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf.
dan saya mohon saran untuk kesempurnaan disertasi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.